Oke, cukup banyak hal yang kemudian tadi sudah dipaparkan oleh Ketua Umum. Saya kira ada beberapa permasalahan klasik yang kemudian sampai hari ini ternyata masih tetap di antara kita, di lingkungan kita, yang kemudian tidak ada solusi, belum ada solusi ya. Kita tidak berharap belum ada solusi yang kemudian real, yang itu harus kemudian kita pikirkan bagaimana sistem perkaderan kita ketika menghadapi misalkan contoh tadi sistem pendidikan hari ini yang sudah berubah, dibatasi ya kan, dengan sekian tahun, terus kemudian ada program kampus merdeka dan lain sebagainya, kemudian adanya problem-problem terkait dengan sisi skill kita yang kemudian sering sekali terlupakan oleh kita sendiri, bahkan mungkin saya juga termasuk salah satunya di situ. Nah, ya kan, tadi sudah banyak sekali dipaparkan dan harapan-harapan juga sudah disebutkan oleh Ketua Umum Batko kita kepada kandidat. Jadi jangan hanya kemudian nanti kandidat semangat di awal dengan visinya dan tagline-nya ya, tapi kemudian melempem di tengah perjalanan ya. Karena ke depan di masa yang super cepat ini ya kan, masa super cepat ini kita harus kreatif, inovatif, kemudian melakukan inovasi-inovasi perkaderan ya, untuk kemudian biar para kader kita ini pasca ber-HMI tidak bahasanya kebingungan ataupun tidak punya inspirasi ini mau ngapain, apakah kemudian selamanya kita ber-HMI, kan tidak hanya cukup di situ. Nah, itulah PR besar, poin-poin besar yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum ya kepada kita semuanya. Dan Mas Edi mungkin mau menyambung atau menambahkan lagi. Oh ya, masih off ya. Oke. Ini saya kira terkait perbincangan kita, mungkin teman-teman mau mengungkapkan harapannya ya kan, ataupun mau ngobrol sama pembicara ya kan, bisa disampaikan ya, monggo. Halo, Assalamualaikum. Ya, Kanda Burhanuddin Bahar, Pacitan. Iya, saya boleh bicara sedikit aja? Ya, mangga. Mungkin bisa open kamera, Bang. Sorry, saya nggak bisa open karena saya di kamar. Sebenarnya saya udah mau tidur, kan lagi nggak enak badan. Tapi saya ada linknya. Forumnya bebas, Kanda. Jadi siapapun boleh berpendapat, karena ini biar didengarkan oleh teman-teman calon ketua umum nanti. Betul. Jadi gini, saya memang sudah alumni ya, lama sekali. Oh ya, siap Bang. Kebetulan saya dulu tahun 90-an itu banyak interaksi dengan alumni-alumni dari Jawa Timur, pengurus-pengurus HMI dari Jawa Timur. Saya masuk HMI itu 88, kemudian saya kebetulan saya perkenalkan dulu, saya dari cabang Jakarta sebenarnya dulu. Oh, cabang Jakarta. Sekarang domisili di Pacitan karena istri orang Pacitan gitu loh. Yap. Nah, jadi saya tahun 88 masuk HMI, kemudian jadi pengurus cabang itu tahun 90-91. Kemudian, saya banyak berinteraksi dengan kader-kader dari Jawa Timur. Pada saat itu luar biasa. Saya berinteraksi dengan Mas Herman Widiananda almarhum, Tumpe waktu itu, kemudian setelah itu Mas Yahya Zaini. Oh ya. Setelah Mas Yahya Zaini, Taufik Hidayat. Habis itu Anas Urbaningrum. Jadi sebenarnya Batko Jawa Timur itu sangat besar melahirkan tokoh-tokoh di Indonesia. Apa tadi yang disampaikan oleh Bung Ajis ini adalah betul, bahwa Batko Jawa Timur tuh Batko besar gitu kan. Jadi kalau dulu memang tahun 80 ke bawah itu dikuasai oleh
cabang Jakarta ya PBHM itu, karena memang tokoh-tokohnya dari sana yang banyak. Tapi setelah 9 bulan ke atas itu Batko Jatim yang menguasai. Hampir 4 periode itu ketua umum PB dari Jawa Timur. Nah, jadi dan yang paling berkesan bagi saya bahwa seluruh ketum-ketum PB itu yang dari Jawa Timur ya, orang-orang yang sangat patuh terhadap ADART. Jadi nggak pernah mereka bisa keluar daripada ADART. Contoh misalnya, ketika terjadi pergolakan tahun 84 itu tentang bahwa HMI harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal, barangkali sepengetahuan saya jarang atau tidak ada HMI di Batko Jawa Timur yang ikut MPO misalnya toh. Saya nggak tahu kalau ada yang lain. Jadi mereka patuh kepada anggaran dasar, kemudian mereka adalah membesarkan HMI. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Mas Edi, bahwa sekarang ini zamannya udah beda. Saya ingat dulu ketika jadi pengurus cabang Jakarta itu kita datang ke senior, selalu mereka mengatakan abang dulu, ya toh, selalu begitu. Akhirnya kita ini capek deh kalau dengar abang bicara seperti itu. Tapi nggak apa-apa kita mendengar, kita perlu referensi tentang apa yang mereka lakukan ketika menjadi pengurus HMI Maju tingkat cabang, Batko, PP, sehingga jadi pengalaman bagi kami. Saya berapa kali ke rumah Bang Ridwan Saidi, ke rumah Mas Sulastomo, kita cuma disuguhi, malam-malam itu cuma disuguhi Indomie gitu loh. Tapi kita sangat senang gitu, berdiskusi, berkomunikasi, menimba ilmu pengalaman ketika zaman-zamannya mereka HMI. Itulah yang menjadi dasar kita untuk berorganisasi di HMI, baik tingkat cabang, Batko maupun PB. Sehingga itu akan menjadi referensi bagi kita. Salah juga ketika kita mengatakan bahwa HMI sekarang ini mundur. Justru menurut saya HMI sekarang ini luar biasa kadernya, di mana-mana ada, dibandingkan dengan zaman tahun 90-an sebelum reformasi. Artinya hampir tiap hari itu Kang Jana mendapatkan laporan bahwa ada satu alumni HMI yang sudah mencapai doktor gitu. Dari catatan Kang Jana itu doktor HMI itu yang tercatat ini sudah 1.400 orang. Profesor itu sudah berapa? 600 orang. Jadi luar biasa itu potensinya. Nah, ini yang lagi kemudian dari beberapa guru besar dan para doktor itu kan, akhirnya melahirkan sebuah gagasan mendirikan namanya UICI, Universitas Insan Cita. Itu luar biasa gagasan mereka itu. Nah, kedepannya kan yang melanjutkan adalah kader-kader semua, yang akan melanjutkan semua gagasan yang telah dibuat oleh para senior-senior. Nggak apa-apa kita berinteraksi dengan senior. Nah, makanya tadi oleh Mas Edi saya sepakat sekali bahwa sekarang ini bagaimana kapasitas kita ditingkatkan dengan teknologi yang ada itu makin cepat. Jadi literasi diperbanyak dan itu adalah tantangan bagi kader-kader yang akan menjadi pengurus. Tadi saya dengar Mas Ketum Batko ini Mas Yogi, bahwa bagaimana caranya HMI ini pada saat menjadi pengurus itu punya gagasan tentang ekonomi. Sudahlah, jangan pikir yang itu dulu yang terlalu besar gitu loh. Sekarang bagaimana caranya tugasnya Batko misalnya itu membina cabang-cabang di bawahnya. Bagaimana perkaderan jalan dengan baik. Karena penerus HMI adalah kader-kader. Atau bukan seberapa jauh HMI menciptakan pengusaha, bukan. Dimulai dulu dari kampus. Setelah kampus itu misalnya komisariat sama korkop, kemudian ke cabang. Nah, kalau ini berjalan secara sistematis, itu luar biasa. Gak perlu kita berpikir bagaimana kayak Ansor, itu lain itu tugasnya Ansor. Kita ini menciptakan calon-calon pemimpin masa depan, entah itu pemimpin di daerah masing-masing, atau di tingkat wilayah masing-masing, atau dan tingkat pusat.
Saya waktu kongres di Surabaya sempat saya hadir ketika ketua BKPM waktu itu Mas Bahlil. Bang Bahlil, ide-idenya itu luar biasa. Jadi artinya pengalaman dia ketika dia berada jauh di sana di Papua, itu dia ketika aktif di HMI, dia sudah mempunyai gambaran memang istilahnya gini, otaknya udah otak bisnis, tapi organisasi tetap jalan, tetap independen. Dia mendata semua UKM sono apa. Kemudian ketika dia naik ke level yang atas, dia mengkoordinasikan ke pusat tentang bagaimana UKM itu bisa menjadi bagian daripada yang bisa dikumpulkan sehingga menjadi sebuah gerakan. Dan akhirnya ketika dia sudah selesai di HMI, dia sudah mencapai puncak sukses. Jadi itulah kenapa kita sebagai kader kita perlu berinteraksi dengan senior-senior yang sudah berhasil, paling tidak bicara masalah kesuksesan atau langkah-langkahnya. Kita tidak perlu bicara bagaimana menghidupkan HMI. HMI akan hidup dengan sendirinya. Bayangkan itu. Kemarin, mohon maaf, saya waktu HMI Pacitan itu mengadakan LK2 dengan peserta 79 orang, itu luar biasa. Dari Aceh ada, dari mana-mana ada. Nah, imbasnya ketika selesai selama 1 minggu, meninggalkan kekurangan biaya. Itu kekurangan biaya separuh daripada itu. Tapi alhamdulillah mereka bisa selesaikan, dan itu ciri khas HMI. Mau kongres, mau nanti musda batko itu pasti ada kekurangan dana, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan. Jadi tidak akan pernah menjadi utang seumur hidup. Insya Allah pasti akan diselesaikan. Jadi pengalaman kami bahwa Batko Jatim ini adalah batko besar. Nah, sehingga harus saya dulu beberapa orang-orang itu ketika saya aktif di PB itu di cabang, saya berinteraksi dengan dari Tulung Agung, kemudian dari Ponorogo. Luar biasa ketika hadir di Kongres Jakarta, Kongres Pekanbaru. Luar biasa itu. Dia punya gagasan gitu loh. Nah, padahal sebenarnya kemarin ketika Kongres Surabaya, sebenarnya Batko Jatim dan cabang di sekitar Batko itu yang menjadi tuan rumah. Disitulah sebenarnya gagasan-gagasan Anda harus dominan sebenarnya. Jadi apapun tentang perkaderan, tentang peningkatan sumber daya manusia HMI, itu Batko Jatim harus dominan. Ya, sehingga akan diperhitungkan lagi. Saya nggak tahu bahwa setelah Anas Urbaningrum, ada nggak dari Batko Jatim yang menjadi ketua umum PB lagi? Saya udah nggak ngikutin. Aziz OTW. Nah, gitu loh. Jadi itu yang harus menjadi candu. Misalnya Mas Yogi, setelah ini harus naik di atas. Jangan berhenti di Batko, naik ke atas, tembus ke PB, 2 tahun berikutnya jadi ketua umum PB gitu loh. Jangan takut. Pakat itu, Bang. Nanti umur 32 tahun baru selesai di HMI, orang masalah. Yang penting sukses nanti toh. Akhirnya sukses sehingga masih banyak ya. Sekarang yang ini HMI penting berprosesnya bener nih. Ya gitu loh. Yang penting pesan saya, selama ber-HMI, kalau ada yang kita tidak sepakat dengan apa yang diputuskan oleh PB misalnya, Batko misalnya, ya kita harus taat kepada putusan itu. Jangan bikin sesuatu organisasi lagi, misalnya bikin lagi Batko Jatim apa gitu loh, cabang apa, sehingga kita sendiri yang rugi. Kayak kemarin kan waktu Kongres Surabaya itu kan banyak cabang-cabang yang tidak ikut karena tidak sepakat dengan apa yang dilakukan. Sampai sekarang PB yang diklaim oleh dari Makassar, itu saya sangat tidak setuju, walaupun saya sama-sama dari Makassar gitu loh. Saya nggak setuju kalau dikit-dikit bikin cabang, dikit-dikit bikin ini, bikin itu. Kita sendiri yang rugi gitu loh. Nah, taatlah dulu kepada anggaran dasar. Sekarang begini Mas Aziz ya, Nun Sewu, bagaimana kita mau taat kepada Islam ya? Hukum tertulis saja di anggaran dasar rumah tangga kita nggak taat. Ya, hukumnya Tuhan kan tidak tertulis.
tertulis, tidak maksudnya tidak ada hukuman langsung ke kita melanggar. Tapi kalau hukum dunia ini kita tidak taat, ya pasti nanti hukum akhirat juga susah kita untuk taat gitu. Jadi sehingga pesan saya kepada calon-calon ketua umum, misalnya jangan Ada di sini sebagian. Hah? Sebagian ada di sini. Nggak apa-apa, bagus itu. Iya, Jadi iya. ide-idenya apa? Tidak harus bahwa kamu jadi ketua Batko atau pengurus Batko harus berbicara masalah ekonomi. Enggak. Kalian ini adalah konseptor gitu loh. Jawa Timur itu luar biasa UKM-UKM-nya. Luar biasa, ribuan. Banyak yang bisa dibina. Jangan dulu langsung Anda menjadi pelaku karena Anda masih pengurus. Jadi dibina dulu, didata. Jadi kemudian kalau Anda sudah mempunyai data yang konkret, nah setelah selesai HMI kan cuma 2 tahun, nggak lama itu, sekejap mata saja udah selesai. Itulah modal Anda untuk menjadi sukses. Tapi sekarang ini kan banyak kader-kader HMI atau cabang-cabang atau komisariat selalu berorientasi bagaimana setelah selesai jadi pegawai negeri misalnya, jadi apa gitu loh. Jadi itulah yang susah gitu loh. Tapi kalau Anda berprinsip bahwa setelah selesai ini di Batko saya pengen menjadi entrepreneur, nah belajarlah kepada Bang Bahlil bagaimana caranya, ya toh. Baca bukunya, baca ini segala macam, pasti bisa. Jawa Timur ini luar biasa UKM-UKM-nya. Jadi pasti bakal bisa Anda raih, apalagi Anda sudah punya pengalaman selama memimpin Batko. Nah itu. Terus yang terakhir dari saya, bahwa para calon-calon ketua umum, bahwa ketika saya berinteraksi dengan senior-senior yang sudah sepuh misalnya, selalu ketika kita webinar itu tentang masalah perkaderan, selalu yang ditekankan, kenapa sekarang HMI di universitas-universitas yang besar, maksudnya itu yang besar, itu kurang diminati oleh mahasiswa. Nah, sehingga menjadi pertanyaan, ada apa dengan perkaderan kita? Saya bilang sama mereka, Bang, sudahlah, nggak usah kita ada dikotomi antara HMI excellent, misalnya perguruan tinggi excellent dengan perguruan tinggi non-excellent. Buktinya sekarang di pemerintahan ini, sekarang ini, yang menjadi ketua MPR itu dari Jayabaya, ya toh? Nggak dari UI misalnya, nggak dari UGM. Bambang Susatyo itu pengusaha sukses. Dia pengusaha sukses dari Jayabaya. Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga itu dari Unkris gitu loh, swasta semua. Jadi nggak perlu kita kecil hati, kita misalnya kader-kader sekolah di swasta terus cegek artinya, nggak mau kompetisi, teruskan. Nah, makanya tugas Batko lah yang membina ke bawah, bawah kader-kader yang di komisariat, di ini koordinasi dengan cabang komisariat. Apa masalahmu sehingga di sini kurang? Kalau saya lihat sekarang mungkin ITS kurang ada suara ya, kalau nggak salah ya, pada kader ITS. Padahal dulu tuh cabang Surabaya sama Jawa Timur itu dikuasai oleh ITS. Nah, sehingga ini tugas kepada pengurus bagaimana mengajak atau membuat sebuah ya kayak gini kan, role model seperti ini. Adakan seminar, diskusi, literasi, tingkatkan kapasitas. Ini memang tugas-tugas kita sebagai HMI, bukan mencari bagaimana berbisnis di HMI, enggak. Enggak bakalan sukses kalau kamu pakai HMI sebagai sumber ekonomi. Harus setelah selesai di HMI baru kita bergerak. Dulu saya 95 itu ketika selesai PBHMI bersama Mas Yahya Zaini, diajak saya jadi pegawai negeri di Bulog, tapi saya menolak. Saya pindah ke Surabaya, kerja di swasta, saya menolak jadi pegawai negeri. Nah, ini yang harus kita tekankan kepada adik-adik, bahwa ketika Anda menjadi pengurus cabang atau pengurus Batko, apa sih yang menjadi tugasmu di Batko? Batko adalah perpanjangan tangan PBHMI. Ya sudah, lakukan pembinaan di cabang-cabang masing-masing, sehingga
cabang yang dulu mungkin udah redup bisa naik lagi. Nah, itulah tugas-tugas kita. Itu yang akan diingat oleh adik-adik kita bahwa abang dulu ini yang menghidupkan lagi komisariat. Dulu ketika saya jadi pengurus cabang Jakarta itu luar biasa. Kita menghidupkan UI, kita menghidupkan Trisakti, Tarumanegara, walaupun kita training cuma 2-3 orang, kita ikutkan ke training yang lain, tapi nggak apa-apa. Akhirnya sekarang mereka sudah punya komisariat sendiri, bahkan UI dengan Depok sudah jadi cabang sendiri. Jadi barangkali itulah yang harus kita kerjakan sekarang di HMI. Mau soal dana nggak usah dipikirkan, tetap bahwa ini ada yang berpendapat di chat, Bang. Ini katanya waktunya berproses ya berproses, sebab nanti ada waktunya berproyek, kalau nggak salah begitu. Betul, iya. Ketika Anda sudah selesai waktunya berproyek ada nanti, betul, saya sepakat itu. Seperti contoh misalnya nih deh, nggak apa-apa kalau saya tambah sedikit ini. Saya kemarin ketika saya di Pacitan ini, saya disuruh gabung di Kami Pacitan. Saya bilang nggak usah, saya udah tua ini, udah 55. Saya bilang nggak apa-apa bang, sebenarnya sumbang saran lah. Oke. Ternyata ketika waktu pemilu kemarin itu 2019, itu rata-rata di PPK kecamatan itu kader-kader semua yang jadi panitia. Nah itu kan gak apa-apa dapat duit malah. Sehingga mereka juga belajar berinteraksi, belajar berpolitik, oh kayak gini caranya. Sudahlah. Jadi masih banyak bidang-bidang yang nanti misalnya Mas Yogi akan masuki, apalagi sudah masuk S2, S3, itu nggak bakalan istilahnya wes payu pasti. Nggak mungkin, nggak usah khawatir. Nggak usah takut dengan situasi dan kondisi. Semua ada masanya, semua ada prosesnya. 2024 nanti mungkin calon-calon dari Jawa Timur akan menjadi pemimpin lagi di tingkat nasional. Mudah-mudahan gitu. Ya demikian Mas Ajis, saya mohon maaf kalau lama. Siap. Hanya itulah yang bisa saya berikan sebagai pengalaman saya ketika berorganisasi di cabang Jakarta dan PBHMI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi tambahan yang luar biasa ya dari Bang Burhanuddin dengan pandangan-pandangan beliau, pengalaman beliau, dan juga tentunya nanti beberapa pendapat dari teman-teman juga perlu untuk kemudian kita tampung, ataupun nanti ada yang mau memberikan petuah apa ya, monggo silahkan, mumpung waktunya masih ada ya kan, mumpung waktunya kita masih ada, nanti maksimal jam 9.15 ya kita akhiri